Anies paling siap jadi presiden. Oleh Alex Widisono, pemerhati sosial politik. Satu pertanyaan, di antara 3 capres, siapa paling pantas dan siap jadi presiden? Anda jujur, pakai logika dan hati nurani ketika mau jawab. Jawabnya pasti Anies Baswedan. Ini bukan soal saya dan Anda dukung siapa. Tapi ini penilaian objektif. Mari kita bedah. Anies Baswedan punya harisma. Sosok yang berwibawa. Pemimpin butuh harisma dan kewibawaan. Coba Anda bandingkan dengan capres yang lain. Secara objektif, Anda pasti akan mengatakan Anies paling berwibawa. Anies punya harisma. Ini dibutuhkan, bro. Pemimpin yang berharisma, membuat bangsa ini juga akan punya harisma. Terutama di mata para pemimpin negara lain. Siapa paling tenang ketika menghadapi masalah? Siapa paling stabil emosinya ketika dihadapkan pada persoalan? Anda pasti jawab, Anies Baswedan. 2 capres yang lain lebih emosional. Keduanya pernah sama-sama gebrak meja ketika menghadapi masalah. Ini contoh kecil, tapi bisa jadi masalah serius. Pemimpin yang emosional, cukup membahayakan bangsa. Efeknya bisa membahayakan demokrasi. Intimidasi, kriminalisasi dan bahkan punya instrumen negara untuk menculik. Bahaya banget, bro. Siapa capres yang paling cerdas dan pintar? Paling siap dan berkemampuan untuk memimpin bangsa? Jawabnya tetap Anies Baswedan. Gagasannya tentang bangsa ini terstruktur dan jelas. Sistematis dan mudah dipahami. Anies tahu betul masalah bangsa dan bagaimana secara bertahap dalam jangka waktu yang diukur untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu. Mulai soal ekonomi, kedaulatan pangan, penegakan hukum sampai soal demokrasi. Sektor pendidikan, jangan tanya lagi. Anies pakarnya. Siapa yang punya track record atau rekam jejak keberhasilan ketika menjadi eksekutif? Kita bandingkan saja perubahan dan prestasi di DKI Jakarta selama 5 tahun dengan Jawa Tengah selama 10 tahun. Bandingkan juga dengan food state yang digarap oleh Kemenhan. Silahkan secara jujur menjawab. Kita objektif saja. Supaya bangsa ini ke depan punya pemimpin terbaik di antara ketiga capres itu. Anies Baswedan unggul dalam banyak sisi dibanding capres yang lain. Ini diakui oleh mereka, para pendukung capres yang lain. Saya sering dengar langsung pengakuan mereka. Kesaksian ini bisa dipertanggungjawabkan, bro. Bukan sekali 2 kali saya dengar. Seringkali, bro. Masalahnya, untuk menang kagak cukup pengakuan mereka. Buat menang dan sukses jadi presiden kagak cukup dengan semua keunggulan dan prestasi yang dimiliki Anies Baswedan. Sebab, banyak masyarakat awam, kelas bawah, terutama yang berada di pedesaan, mereka belum tersentuh informasi tentang prestasi dan kesuksesan Anies Baswedan. Ini tugas kalian. Orang-orang yang ingin Indonesia punya pemimpin ideal di masa depan. Pemimpin yang bisa diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini. Kalian yang sadar bahwa Indonesia butuh pemimpin yang punya kemampuan membawa Indonesia maju dan berwibawa di mata dunia, seharusnya ikut barisan perjuangan. Untuk mendapatkan pemimpin ideal, kagak boleh hanya diam. Harus bergerak, ikut sampaikan kepada rakyat. Kalau Anda masih ragu, coba berimajinasi deh. Gimana kalau Indonesia ke depan dipimpin Anies Baswedan? Gimana juga kalau dipimpin oleh Ganjar? Atau dipimpin oleh Prabowo? Coba bayangin satu persatu. Bayangin Jakarta, bayangin Jawa Tengah, bayangin Kemenhan. Kalau mau lihat masa depan, lihatlah masa lalunya. Kagak akan beda, bro. Maka, jujurlah. Kita sedang mencari pemimpin yang ideal untuk Indonesia. Bukan mencari pemeran watak dan pemimpin yang butuh dikasihani. Memilih pemimpin harus terukur dan tegas. Harus rasional. Kagak melibatkan perasaan. Karena bangsa ini ke depan harus dikelola dengan rasional. Rasionalitas bangsa ini butuh pemimpin yang bersih dan cerdas. Anda tahu jawabannya.